Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca sosmed sekalian, kembali lagi saya akan membacakan sosmed Partai Keadilan Sejahtera. Terjadi lagi mikrofon mati saat politikus PKS Amin Aka interupsi di sidang paripurna. Jika DPR sebagai corong aspirasi rakyat tak dihiraukan apalagi dibungkam, maka kemana lagi rakyat harus bersuara. Oke, kita buka ya. Tribunnews.com. Terjadi lagi mikrofon mati saat politikus PKS interupsi di paripurna yang dipimpin Puan Maharani. Oke, sebentar, ini tertutup iklan ini. Tribunnews.com Jakarta. Momen mikrofon mati kembali terjadi rapat paripurna masa sidang 5 tahun 2022 sampai 2023 Selasa 24 Mei 2022. Hal tersebut dialami anggota DPR fraksi PKS Amin Aka saat akan meminta waktu untuk interupsi. Menjelang penutupan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rapat telah berlangsung selama 3 jam dan melewati aturan jadwal rapat di masa pandemi COVID-19 yakni 2,5 jam. Yang terhormat para dewan dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah, kata Puan. Amin Aka kemudian meminta waktu selama 4 menit. Dia lantas menyampaikan interupsinya terkait perilaku LGBT. Dia berharap agar sanksi LGBT dimuat dalam RKUHP dan segera disahkan. Dalam pasal 4 Undang-Undang TPKS dijelaskan bahwa TPKS terdiri atas tindakan-tindakan yang melecehkan, memaksa, menyiksa, tidak mengeksploitasi dan memperbudak. Sayangnya, undang-undang ini tidak mengatur TPKS tidak secara lengkap, integral dan komprehensif karena tidak memasukkan ketentuan larangan perzinahan dan pelaku penyimpangan seksual yang dilakukan persetujuan, sehingga dapat diinterpretasi undang-undang ini setuju dengan seksual konsen, ujarnya. Amin Aka mengatakan bahwa saat ini terdapat kelemahan tentang aturan yang mengatur perzinahan karena norma perzinahan yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP bermakna sempit karena tidak bisa menjangkau zina yang dilakukan pasangan yang tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan agama dan kehidupan Indonesia yang memaknai perzinahan adalah segala bentuk persetubuhan yang dilakukan dengan selain suami istri. Selain itu, ada kekosongan hukum tentang penyimpangan seksual LGBT karena tidak ada satupun hukum positif yang melarang LGBT serta propagandanya di publik, imbuhnya. Senior YouTuber Deddy Corbuzier hingga pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris untuk Indonesia yang mengundang pasangan LGBT juga turut disinggung Amin Aka. Ini menyulut kemarahan masyarakat Indonesia karena LGBT bertentangan dengan nilai Pancasila. Menimbang kajian tersebut untuk menanggulangi penyimpangan seksual menjadi saat penting untuk merevisi KUHP yang mengatur tindak kesusilaan secara lengkap, meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seks, katanya. Pada momentum ini, pelantang suara Amin Aka mati padahal dia belum menyelesaikan interupsinya. Lalu kemudian Puan mengambil alih rapat. Yang terhormat para anggota dan hadirin, selesainya acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat kami mengucapkan terima kasih kepada para terhormat anggota dewan yang hadir, ujar Puan. Puan kemudian disela lagi, terima kasih 2 menit pimpinan. Terakhir, penutup pimpinan. Maaf penutup, kata Amin Aka. Puan pun lanjut menutup rapat paripurna. Terpisah, Amin Aka mengatakan dirinya tidak sadar kalau waktu interupsi berjalan saat mic-nya ditekan. Ini karena dia mengaku tidak mematikan tombol ketika meminta izin berbicara, sehingga saat dipersilahkan waktunya sudah terpotong dan hanya tersisa 3 menit. Saya enggak menyadari masalah itu. Ketika waktu habis saya minta tambahan waktu, tapi tidak diberi oleh pimpinan rapat, katanya. Oke, kita lihat komentarnya. Semua komentar. Oke.
Partai PDIP, Puan Maharani, politikus rejim suka-suka. Harusnya Pak lain siapkan toa. Jika dimatikan mikrofonnya bisa tetap bicara, biar suara toanya bikin sakit telinganya sih. Asmaheri takut sama suara rakyat. Suraya dapur kue, keahliannya kan si Tante Rempong, penguasa mikrofon. Boy Gasebo, masa masih banyak laki-laki yang mampu jadi presiden? Ini perempuan mau nyapres, kemampuannya pun jelas diragukan. Edi Hermanto, jangan sedikit saudaraku PKS, pada saatnya yang mematikan mikrofon bakal gundah wong pakarti. Joko Tole, semoga penguasa partai diganti PKS. Amin. Mungkin si Puan gak bisa mimpin sidang paripurna, daripada pusing dia matiin aja mikrofonnya. Maklum lah katanya. Sodikin bin Mujri, begini calon presiden 2024 jadi ketua DPR saja sudah gak mau dengar instruksi anggotanya, apalagi jadi presiden. Miris. Demikian itu tadi sosmed yang kita baca dengan komentar-komentarnya yang menohok dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.